Ubah aksi, dalam seminggu saya bisa rapat 2 kali untuk mencoba mengubah permainan. Intinya, merangseknya BUMN di segala lini sudah tidak bisa dihindari dan saya harus mengambil sikap tegas buat organisasi kami ke depannya. Bermain bisnis itu memang ada banyak kelas. Ada kelas A atau seluruh Indonesia yang juga disebut kelas besar. Ada juga kelas menengah dan kelas kecil. Kita tahu BUMN main di kelas besar, dan sekarang merangsek lagi ke kelas menengah, nantinya pasti akan menghajar juga. Kelas kecil, semua pasti akan menggurita dimakan semua pekerjaan dan proyek oleh BUMN, jadi pastikan kalau kita mau main di kelas besar, tidak ada hubungannya dengan proyek pemerintah atau nyerempet proyek BUMN. Yang jadi masalah berikutnya di kelas besar, ternyata sektor pembiayaan kering, tidak ada tunai karena boom pelat merah uangnya habis disedot proyek pemerintah. Selain bank pelat merah, bank swasta pun pilih-pilih kalau memberi pinjaman, terutama yang jaminannya bagus. Dalam dunia bisnis ada 3 bentuk jaminan, yaitu personal garanti, corporate garanti, dan sovereign garanti, negara. Dalam posisi kami, personal garanti nggak terlalu bernilai, corporate garanti kena triple L. Legal lending limit, ya sudah, sulit bergerak. Kalau sovereign garanti atau garansi negara, kita nggak akan dikasih, yang dikasih malah Freeport, malah perusahaan asing. Tempe benar nih. Menteri-menteri, proyek baru yang akan kita bangun dan masih greenfield ternyata sudah 3 tahun baru jalan 1, itu pun masih konstruksi. Yang lainnya, 1 dijual, 4 nyangkut di perizinan, birokrasi, dan masalah pembiayaan, pusing dan penat pokoknya urusan beginian. Seumur-umur berbisnis, baru beberapa tahun belakangan ini sulit sekali bergerak. Waktu Krismon, 98 saja masalah keuangan selesai dalam 2 tahun, waktu 2008 dunia keuangan kena, kami tidak kena karena sudah tahu solusi keuangannya. Tapi beberapa tahun ini kebijakan pemerintah bergeser dengan cara sosialis di mana semua negara kalau bisnis pakai cara liberal atau pasar bebas, free trade, atau bahkan kapitalis. Si Rinso pakai cara sosialis, semua jadi hak negara, mampuslah kita, lalu bagaimana? Ya jangan dilawan, orang populer itu semuanya benar, jangan dilawan. Melipir saja ke hal-hal yang tidak mereka sentuh, ini yang kami diskusikan 2 kali dalam seminggu di holding kami, diskusi panjang berlangsung di war room kami berenam, total 18 jam kami duduk, berdebat, dan mengambil kesimpulan. Saya memutuskan untuk bermain di retail yang bawah banget, kelas UKM. Pasar bawah kelas receh yang tidak dilihat orang. Kami garap, tetap 4 proyek kami kerjakan tapi bergeser, membalik atau mengganti corporate action tergolong sulit untuk organisasi yang gemuk susunannya. Kalau menggunakan organisasi pohon Natal, misalnya bentuk susunan organisasinya seperti ini, pemimpin atau direktur utama, di bawahnya 5 direktur, di bawahnya lagi 10 VP, 20 manajer, 40 supervisor, 200 karyawan, itu disebut organisasi berformat Christmas tree. Sulit dengan cepat mengubah haluan, dari dulu saya menggunakan flatline. Organisasi seperti permainan bola, dan ini lebih efektif dan cepat dalam mengubah permainan, cepat mengikuti jika mengubah aksi organisasi. Kapok saya menggunakan organisasi pohon Natal seperti yang dulu pernah saya pilih. Organisasi menjadi kaku, seperti kerajaan, dan top manajemen sangat sulit dapat data dari bawah, plus kalau kelamaan menjadi gemuk, lambat penuh birokrasi dan high cost. Inilah masalah yang ada di sistem pemerintahan, yang membentuk sebuah makhluk bernama birokrasi, di swasta pun bisa terbentuk dan mengakibatkan lambat, gemuk, dan tidak responsif. Singkat cerita, pasti banyak pertanyaan, flatline organization itu seperti apa?